نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata, Al-iman nisfan. Iman itu terbagi dua, kata beliau. Nisfu sadr wa nisfu syukur. Setengahnya adalah sabar dan setengahnya adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di ujung ayat kelima dari surat Ibrahim, Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Likulli sabbarin syakur. Bagi orang yang penyabar dan bagi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban bagi setiap hamba Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan dua hal ini dalam kehidupannya, ikhwan. Senantiasa bersabar ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, dan senantiasa bersyukur kepada Allah akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Banyak dari kaum muslimin menyangka bersyukur kepada Allah hanya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah dengan lisannya. Betul, itu termasuk bersyukur kepada Allah. Tapi bukan hanya itu bentuk bersyukur kepada Allah, ikhwan. Para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, Asyukru yaduru ala thalathati arkan. Bersyukur harus memenuhi 3 rukun. Perhatikan 3 rukun ini, ikhwan. 3 rukun yang wajib seseorang lakukan kalau dia ingin digolongkan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Yang pertama kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga para ulama lain, asyukru bil qalbi. Bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Mengakui dan menyadari bahwa segala kenikmatan yang kita dapatkan itu semata-mata datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kita harus akui dengan hati kita harus yakini dengan hati kita. Segala kenikmatan yang ada pada diri kita itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tidak ada satu kenikmatan yang kalian dapatkan kecuali itu semua pasti datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus akui dengan hati kita. Kita harus sadari dan yakinkan dari hati kita. Semua nikmat semata-mata datangnya dari Allah. Bukan dari kehebatan kita, kepintaran kita, kerajinan kita. Itu cuma asbab, itu cuma sebab, ya ikhwan. Lihat bagaimana Qarun mengatakan, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya mendapatkan ini semua, harta dan seterusnya, karena ilmu saya, karena kelebihan saya. Allah Azza wa Jalla benamkan ke dasar bumi sampai hari kiamat. Qarun, na'udzubillah min dzalik, subhanallahil azim.
Kenapa? Karena dia tidak menyadari dengan hatinya bahwa kenikmatan yang dia dapatkan semata-mata datangnya dari Allah. Berapa banyak orang zaman sekarang, saya bisa berhasil ya karena marketing saya hebat, karena sales saya hebat, karena kepintaran kecerdasan saya, karena saya rajin luar biasa. Subhanallah, sekali lagi itu asbab. Itu hanya sebab. Berapa banyak orang-orang yang keluarnya siang, pulangnya sore, mendapatkan lebih banyak daripada orang yang keluar pagi, sampai pagi lagi. Ya, dari mana itu? Dari Allah Azza wa Jalla. Kita menjalani sebab boleh, silahkan. Tapi nggak boleh bergantung kepada sebab itu. Nggak boleh bergantung kepada sebab itu, subhanallah. Maka salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengakui dan menyadari dengan hati kita bahwa kenikmatan semuanya ini adalah semata-mata datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, bentuk bersyukur yang kedua setelah hati, asyukru bil lisan. Ini yang kita ketahui bersama. Bersyukur dengan lisan kita. Bagaimana bersyukur dengan lisan? At-tahadduts biha zahiran. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dengan lisan kita. Kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan lisan kita. Bersyukur dengan lisan kita. Sebagaimana kita ketahui. Dan yang ketiga yang sering manusia jatuh nih, ikhwan. Bersyukur yang ketiga, rukun bersyukur yang ketiga, asyukru bil af'al, ay bil a'mal. Bersyukur dengan perbuatan kita, bersyukur dengan amalan kita. Maksudnya apa? Al-isti'anatu ala ta'atillah wa kaffa 'an ma'siyati. Menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah dan bukan untuk bermaksiat dan dosa kepada Allah. Ketika Allah berikan jasad kita, tubuh kita, untuk apa kita bergunakan tubuh ini? Ini nikmat dari Allah. Allah tanya di hari kiamat nantinya. Kedua mata yang Allah berikan kepada kita, saya yakin gak ada dari kita semua yang mau dibayar 1 miliar untuk menjual kedua matanya. Pasti. Tapi dia gunakan untuk apa kedua matanya? Melihat sesuatu yang haram atau melihat sesuatu yang Allah ridhai? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan seterusnya. Lisan. Berapa banyak orang-orang yang luar biasa Allah berikan kekurangan mungkin dari lisannya. Dan betapa banyaknya orang-orang yang Allah berikan kelebihan dari lisannya. Bisa berbicara, Masya Allah. Pertanyaan besar. Untuk apa dia pergunakan lisannya tersebut? Zikrullah, tilawatul Quran, menasihati orang, atau menggibah orang lain dengan lisannya. Berdusta dengan lisannya. Tanya diri kita masing-masing. Telinga kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, tubuh kita, ikhwan. Allah tanya di hari kiamat itu. Harta yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita bergunakan harta tersebut? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Kita habiskan untuk apa harta tersebut? Allah tanya 2 hal ke masalah harta. Dari mana kalian dapatkan dan untuk apa kalian habiskan harta tersebut? Allah tanya tentang kenikmatan itu. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Loh, harta-harta saya, kenapa yang dia repot? Kan gitu. Na'udzubillah, ini salah ini. Allah yang berikan harta itu kepada dirimu, wahai manusia. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla akan harta tersebut. Jabatan, tahta, apapun itu, Allah tanya di hari kiamat itu. Salah satu orang yang bersyukur kepada Allah, dan ini sering manusia jatuh, adalah dengan amal perbuatannya. Menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah nikmat tersebut. Lihat dari kita masing-masing, subhanallah. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita gunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk kedurhakaan, maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal itu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya tentang seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian pada hari kiamat nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam sebuah riwayat
Imam Al-Qurtubi membawakan satu kisah dalam tafsir beliau. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ada orang di samping Umar bin Khattab berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni minal qalil. Fi riwayah, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, golongkan aku, masukkan aku, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Umar ketika mendengar doa orang ini, bertanya kepada orang tersebut, "Ma hadzal du'a?" Doa apa ini? Engkau berdoa dengan doa apa ini? Kenapa? Karena Umar enggak pernah mendengar doa ini dari Nabi SAW. Doa apa yang kau berdoa ini? Wahai Amirul Mukminin, kata orang ini. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 13? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba Allah yang syakur. Syakur di dalam bahasa Arab itu namanya sighah mubalaghah. Sesuatu yang senantiasa atau selalu atau sesuatu yang hiperbol. Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu aku berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, golongkan aku, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit itu tuh. Yang maksudnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Umar mengatakan, kullun nas a'lam min Umar. Ternyata banyak manusia yang lebih berilmu daripada Umar. Allahu Akbar. Sedikit Allah katakan, ya ikhwan, dari hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Satu kali dikasih nikmat bersyukur, 2 kali bersyukur, 3 kali bersyukur, 10 kali, 20 kali, 200 kali, biasa lupa. Dan biasanya manusia melihat kenikmatan yang Allah berikan kepadanya hanya sekedar materi semata. Ini salah besar ya kawan. Ketika Allah berikan materi kepadanya, harta banyak, duniawi banyak, luar biasa. Wah, ini Allah sedang sayang sama kita nih. Mana dalilnya? Mana dalilnya kawan? Ketika Allah Azza wa Jalla sedang benci sama kita, Allah persempit berarti rezeki kita tuh. Mana dalilnya? Nggak ada, ikhwan. Antum cari dari Al-Quran dan Sunnah, nggak ada sama sekali. Karena bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya bukan masalah rezeki saja, tidak. Tapi yang Allah berikan iman dan amal saleh. Allah berikan kemudahan dia beriman, berilmu agama, beramal saleh, bertakwa kepada Allah. Kalau Allah berikan ini, baru Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut. Dalilnya luar biasa banyaknya. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Allah memberikan apapun yang kalian minta kepada Allah Azza wa Jalla. "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian manusia ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, "Innal insana ladzalumun kaffar." Sesungguhnya manusia benar-benar zalim dan benar-benar ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, wahai manusia. Allahu Akbar. 2 sifat yang melekat bagi diri kita. Zalim dan ingkar. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak ingkar? Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita, kita balas naikkan nikmat tersebut dengan amal dosa dan maksiat kepada Allah. Apakah ini orang yang bersyukur? Kalla thumma kalla. Betapa banyak nikmat yang Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Kita kembalikan nikmat itu kepada Allah dengan amal dosa dan maksiat kepada Allah. Tapi saking rahman dan rahimnya Allah, ketika hamba itu berbuat maksiat dan dosa dengan nikmat yang Allah kasih kepadanya, Allah tetap berikan nikmat kepadanya. Coba bayangkan. Apa kita nggak malu kepada Allah ya? Kita berbuat maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah dengan nikmat yang Allah kasih kepada kita. Dengan maha rahman dan rahimnya Allah, Allah masih kasih terus nikmat kepada kita walaupun kita berbuat maksiat dan dosa. Coba bayangkan satu saja nikmat Allah cabut di diri kita di atas muka bumi ini, habis makhluknya di atas permukaan bumi ini. Dan Allah nggak butuh kita sama sekali. Fa'tabiru ya ulil absar. Coba berpikir wahai orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Ketika dia menggunakan nikmat Allah dengan kedurhakaan maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah, kenapa dia nggak malu kepada Allah? Padahal sering manusia malu kepada manusia lain. Nanti diomongin dan seterusnya. Padahal pandangan Allah, pengetahuan Allah, ilmunya Allah kepada dirinya tidak akan pernah lepas, luar biasa. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang terakhir dalam surat An-Nahl ayat ke-18.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Allah mengatakan, Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar, ada lamu taukid di situ, lam penekanan dalam bahasa Arab. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Maksudnya apa, ikhwan? Rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah sempurna. Nggak akan bisa manusia bersyukur kepada Allah secara sempurna 100% sebagaimana Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Karena itu kita diperintahkan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Allah menyebutkan, Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Apakah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gunakan ke dalam ketaatan kepada Allah, ibadah, amal saleh, atau untuk berbuat maksiat dan dosa kepada Allah? Siapkan jawabannya untuk dari sekarang. Kalau kita gunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih kepada kita untuk maksiat dan dosa, siapkan jawabannya ketika Allah bertanya diri kita nanti di yaumul qiyamah nantinya. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على سكرات الموت وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.